Halo guys, perkenalkan nama aku Karinina. Aku dari Manajemen 3 dan pada video kali ini aku akan memenuhi tugas dari mata kuliah Literasi Teknologi yang diampu oleh dosen Bapak Erlangga Hermawan. Oke, baik, langsung saja ke videonya. Let's go. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sembiring Komputer. Dan di pembahasan kali ini adalah bagaimana cara merakit komputer dari nol sampai menyala. Baik, saya akan memberitahukan bagaimana caranya. Di sini sudah ada alat-alatnya. Yang pertama yaitu pasta pendingin untuk prosesor. Yang kedua ada obeng plus minus, yang dimana ini adalah ujung minus. Lalu sebelahnya ada bagian plus. Dan untuk yang ketiga yaitu ada kabel T untuk mengikat kabel setelah dirakit, yaitu merapikan. Dan yang keempat yaitu pisau cutter. Lalu di sini juga ada baut casing, ada baut motherboard, ada juga baut hard disk, dan ada juga baut power supply. Di sini juga ada power supply tipe ATX dengan kapasitas 160 GB. Dan di sini juga ada komponen terpenting yaitu motherboard dengan tipe G41 dan soket LGA 775. Lalu di sini juga ada memori dengan RAM kapasitas 2 GB dan tipe DDR3. Lalu 13 yaitu ada prosesor tipe Intel Core 2 dengan kecepatan 2,76 Hz. Yang ini adalah kabel SATA hard disk, dan yang ini pendingin kipas prosesor. Lalu ada juga monitor, dan yang terakhir adalah casingnya. Baik, langsung saja ke cara pemasangannya, yaitu yang pertama pemasangan prosesor. Yang harus diperhatikan adalah pengaitnya dulu ya. Buka pengait prosesor dengan cara menekan ujungnya. Nah, ini sudah terbuka ya guys, dan kita tarik, lalu kita perhatikan ada segitiga di ujung kotak tersebut. Itu yang harus diperhatikan, dan kita cocokkan dengan segitiganya yang ada di prosesornya. Lalu kita masukkan, dan dari segitiga tadi ada pin segitiga ya, ada pembatas untuk menjaga agar tidak goyah, dan ini terakhir yaitu tutup hingga kuat. Yang kedua yaitu pemasangan memori RAM. Yang harus diperhatikan adalah pembatas RAM-nya, dan langsung saja ini ke
pemasangannya, yaitu tekan RAM sampai menjepit kait kanan kirinya ya, ini nih. Nah ini tekan RAM-nya, terus sampai menjepit ya kanan kirinya. Jika telah menjepit, maka sudah aman guys. Lalu yang ketiga yaitu pemasangan baterai CMOS. Yang harus diperhatikan adalah plusnya itu harus posisi di atas ya guys. Dan yang keempat yaitu pemasangan heatsink atau pendingin, kipas pendingin. Buka dulu, tarik ke atas agar bisa masuk, dan jangan lupa dikasih pasta sedikit. Lalu setelah itu pasangkan. Nah, pasangkan ke motherboard dan jangan lupa diperhatikan agar masuk ya. Lalu diputar dengan obeng agar kuat. Ini menggunakan obeng bagian minus ya guys. Dan jika setelah kuat, kabelnya juga dimasukkan ya. Di situ ada tempat untuk memasukkan kabelnya, jadi agar tersambung ke motherboardnya gitu. Nah, tekan saja seperti itu. Dan ya, lalu yang kelima yaitu pemasangan power supply. Nah, ini pemasangannya ke casing ya guys, karena ini adalah bagian yang besar dan dipasangkannya dengan baut power supply-nya ya guys. Nah, ini sedang dipasang dengan baut. Lalu pemasangan panel ke casing, dan cara pemasangannya di situ tonjolkan saja keluar hingga menonjol ya. Pasangkan hingga menonjol gitu. Terus ini yaitu pemasangan kabel PON, panel audio, USB, delete, power, reset, HD delete, dan yang lainnya ke motherboard. Jadi perhatikan ya guys, di sini sudah ada tanda-tandanya. Jadi jika ini kabel audio, masa pasangkannya juga ke kabel audio. Nah, di sini sudah ada tulisannya ya, kabel audio gitu. Jadi harus diperhatikan ya guys agar tidak salah gitu. Nah, di sini lalu pasangkan saja kabel audionya. Dan ini juga kabel USB juga sudah ada tandanya. Jadi di sini untuk kabel USB ada dua tipe, dan salah satu tipenya pasti berbeda. Di sini saya menggunakan tipe yang 2.0. Jadi dimasukkan ke situ ya. Tekan saja. Dan ini untuk reset, HD delete, power, dan yang lainnya sudah ada tandanya, jadi tinggal dimasukkan saja ya guys. Nah, untuk yang ke-8 yaitu pemasangan motherboard ke dalam casing. Nah, di sini harus dipaskan ke tempat bautnya. Jika sudah pas, nah ini dipasang
dengan baut ya. Setelah itu jika sudah terpasang, perhatikan pengaitnya, jangan sampai terbalik. Nah, ini untuk pemasangan kabel power supply. Nah, sini sudah ada tandanya juga ya guys, jadi tinggal dimasukkan seperti ini. Lalu ini pemasangan harddisk, yaitu pemasangan harddisk tempatnya itu di sebelah sini ya guys. Jadi pemasangan harddisk itu cukup mengencangkan dengan baut harddisknya sendiri. Nah, setelah itu pemasangan tombol power ke kabel SATA ke harddisk. Jangan lupa ya, ke motherboardnya juga. Jadi agar terdeteksi dari motherboard itu bahwa ini itu ada gitu. Nah, perhatikan saja tempat-tempatnya ya guys. Di sini sudah ada tempat yang disediakannya. Jadi kalian juga harus tahu bagian-bagiannya. Jadi di sini, nah saya masukkan ke sini dan lalu yang ke-12 yaitu merapikan kabel menggunakan kabel T. Nah, di sini tadi guna kabel T itu untuk merapikannya guys. Nah, jika ada sisa maka dipotong. Dan untuk yang pada bagian ini yaitu pemasangan kipas casing. Dan untuk pemasangan jangan ditutup dulu. Nah, ini udah ke tahap uji coba. Jadi sudah nyambung ke keyboard dan lain-lain ya guys. Nah, kalau sudah nyala, kita deteksi dengan memencet tombol delete. Jadi terdeteksi apa aja yang ada pada komputer tersebut. Dan ini sudah nyala ya guys. Jadi sudah bisa ke tahap selanjutnya, yaitu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Thanks for watching.